Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Biarlah pujian penyembahan selalu ada dalam hidup kita, sehingga hati kita selalu terhubung dengan kasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Pelihara Hubungan Kasih dalam Jemaat. 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2 mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, saudara sekalian, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, pemimpin jemaat Efesus yang masih muda, supaya dia memelihara hubungan kasih persaudaraan di dalam keluarga. Dan dia juga mengharapkan seluruh jemaat melakukan hal yang sama. Dikatakan tadi, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Ini berarti ketika ada orang yang lebih lanjut usianya bersalah, tidak berarti kita mendiamkan. Oh, udah lebih tua, nggak enak lah. Tapi kita harus menegur mereka supaya mereka menyadari kekeliruannya dan berjalan dalam kebenaran firman. Tetapi tidak boleh kasar, tetap hormat. Dalam budaya Yahudi dan Roma, orang tua itu sangat dihormati. Nah, di masa kini kita sering melihat kurangnya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Kadang-kadang anak muda itu nggak punya etika, kurang ajar. Tidak ada sopan santun, penghormatan kepada orang tua. Mungkin karena generasi muda dibesarkan melalui perkembangan teknologi atau pendidikan yang serba bebas. Namun prinsip firman Tuhan tetap sama. Kita harus menghormati mereka. Bahkan saat mereka berbuat salah pun kita tetap harus hormat. Dikatakan, nasihatilah dia sebagai bapakmu. Kata nasihatilah dari parakaleo, bahasa Yunani, berarti menghibur, mendorong, menasihati dengan lemah lembut. Nah, Timotius adalah seorang pemimpin muda. Dia harus memperlakukan orang tua di gereja seperti seorang anak memperlakukan bapaknya. Bapak kan bisa salah, saudara. Tetapi anak dengan sopan santun mengoreksi bapak supaya bapak akhirnya berubah. Jika ada jemaat tua yang perlu dikoreksi, maka kita harus melakukannya dengan sabar dan hormat, bukan dengan kemarahan atau arogansi. Inilah yang kita juga harus lakukan di dalam pelayanan kita, di dalam tubuh Kristus, dalam gereja lokal. Ada orang tua kadang-kadang, aduh kok tua-tua keladi, makin tua makin menjadi ya. Mungkin nanti kita kesel, panas. Tapi ingat firman Tuhan mengajar, tegur dengan hormat, tegur dengan kasih. Bagaimana dengan orang-orang muda ketika dia melakukan kesalahan atau terlibat pergaulan bebas atau menggunakan waktu sia-sia untuk main sana main sini, tidak produktif. Paulus mengajarkan bahwa dalam hubungan gereja seharusnya kita seperti keluarga, tidak boleh ada persaingan, iri hati, saling merendahkan, tapi menganggap semuanya sebagai saudaramu, menunjukkan kesetaraan dan kasih persaudaraan. Maka jika ada saudara kita yang salah, kita tidak boleh bersikap seperti hakim yang menghukum, tapi kita harus membimbing seperti saudara kita sendiri. Jadi kalau ada orang-orang muda yang salah, ya kita bimbing, kita nasihati dengan baik-baik supaya dia berbalik dari jalan yang sesat pada jalan Tuhan. Selanjutnya, perlakuan kepada perempuan-perempuan tua anggaplah sebagai ibu, sedangkan perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Saudara, dalam budaya Yahudi dan Romawi, ibu adalah sosok yang dihormati dan dilindungi. Karenanya Paulus ingin agar Timotius memperlakukan wanita yang lebih tua dengan penghormatan yang sama seperti seorang anak memperlakukan ibunya. Kita harus hormat sama ibu kita, jangan maki-maki, jangan bentak-bentak. Kurang ajar itu mendatangkan kutuk dalam hidup kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan berbahagia engkau di atas muka bumi. Perlakuan yang tidak baik kepada ayah dan ibu kita seringkali itu menjadi perlakuan yang tidak baik kepada bapak dan ibu yang lebih tua usianya daripada kita yang kita temukan di tengah jemaat. Makanya kita harus bereskan dulu relasi kita di dalam keluarga sendiri. Minta ampun kepada orang tua kalau sikap kita selama ini tidak benar, tidak berkenan kepada Tuhan.
Tetapi kalaupun orang tua itu salah, ya kita memberikan masukan dengan penuh hormat. Saudara-saudara kita yang sebaya dengan kita, mungkin adik atau kakak kita yang usianya tidak terlalu jauh terpautnya, kita kasih masukan-masukan supaya mereka juga dengan kasih berjalan dalam kebenaran. Nah, bagaimana perlakuan Timotius, kan masih muda waktu itu, saudara, kepada perempuan-perempuan muda? Perlakukan mereka sebagai adikmu dengan tambahan dengan penuh kemurnian. Nah, ini perlu dicatat. Kata kemurnian berasal dari kata Yunani hakneia, artinya kesucian moral, kekudusan. Paulus menekankan pentingnya menjaga hubungan yang sehat dan murni antara pria dan wanita dalam gereja. Kadang-kadang remaja putra, remaja putri, pemuda-pemudi, waduh pelayanan bareng-bareng, pulang pelayanan. Wah, akhirnya jalan berdua, lalu melakukan hubungan yang tidak senonoh. Wah, ini tentu tidak baik, saudara. Kalau kita melayani bersama dengan saudara seiman, apakah sesama jenis lawan jenis di dalam gereja, niat kita harus murni, suci, jaga hubungan baik, tahu batasan pergaulan yang sehat bagaimana, komunikasi kita juga baik, tindakan dan interaksi sosial juga sopan. Karena dengan demikian kita akan mencerminkan kasih Kristus kepada semua orang. Paulus mengajarkan kepada Timotius dan kepada kita semua bahwa gereja adalah keluarga secara rohani. Cara kita memperlakukan orang lain di gereja menunjukkan bagaimana kita menghormati Tuhan. Karena itu marilah kita hidup dalam kasih, hormat, dan kemurnian dalam setiap hubungan kita. Sehingga gereja benar-benar menjadi tempat di mana orang merasakan kasih Kristus dalam tindakan nyata. Saya percaya keributan, pertengkaran, pertentangan dalam gereja menghambat atmosfer kehadiran Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak hadir, kuasanya, pertumbuhan rohani tidak akan kita alami. Tetapi sebaliknya kalau kita rukun saling mengasihi, dan kalaupun ada beda pendapat, kita menyelesaikan dengan baik-baik, hadirat Tuhan turun, berkat Allah akan dicurahkan. Begitu juga dalam keluarga. Kalau keluarga saudara ribut terus, mari kita perbaiki. Jangan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan mencari kambing hitam, tapi mencari solusi yang terbaik. Itu yang akan menyelesaikan masalah. Dan saya percaya nasihat firman Tuhan dahulu kala masih tetap relevan pada kita di hari ini. Mari saudara, kita jalin hubungan kasih dalam keluarga dan juga dalam keluarga rohani kita dalam gereja Tuhan. Adakah di antara saudara yang hari ini sedang kesal, ada hubungan tidak baik dengan anggota keluarga kita atau dengan keluarga rohani kita, orang-orang dalam gereja? Maukah kita mengampuni mereka seperti Yesus? Karena kita juga sebetulnya gak benar-benar amat. Ada juga kesalahan-kesalahan kita yang karena itu kita harus minta ampun, minta maaf, dan memulihkan keadaan. Siapa yang mau supaya relasi kita lebih baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama? Mari taruh tangan di dada. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menegur dan mengajar kami supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Bapa Surgawi, urapilah kami supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lain dalam hubungan keluarga, dalam hubungan dengan gereja, agar nama Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.